Jadi tandem bek tengah dadakan Milan, Kalulu puji Gabbia. Pierre Kalulu memberikan pujian kepada Matteo Gabbia setelah keduanya dimainkan sebagai duet bek tengah AC Milan dalam pertandingan melawan AS Roma dan Venezia. Kalulu dan Gabbia menjadi starter rossoneri di posisi bek tengah sekali lagi saat menghadapi Venezia pada laga tandang Serie A. Laga tersebut pun berjalan sukses mengingat klub mampu mencatat clean sheet. Hanya memainkan 2 pertandingan bersama musim ini, keduanya memang layak mendapat banyak pujian. Padahal tentunya sulit menyesuaikan diri dengan pasangan baru dalam waktu relatif cepat, terlebih untuk menggantikan pemain-pemain seperti Simon Kjaer, Fikayo Tomori, dan Alessio Romagnoli di jantung pertahanan Milan. Selepas pertandingan, Kalulu pun berbicara kepada Sky Italia tentang duetnya dengan Gabbia. Keduanya kemungkinan akan kembali berpasangan di posisi bek tengah rossoneri dalam pertandingan melawan Genoa di Coppa Italia tengah pekan ini, tergantung pada hasil tes COVID-19 yang akan dilangsungkan nanti. Dalam 2 pertandingan ini, kami bermain bagus. Kami memiliki 2 bek tengah menepi akibat COVID. Kami harus siap dan memberikan semuanya untuk tim. Saat Anda menang, segalanya lebih baik. Dengan Matteo, saya merasa nyaman, ujarnya. Memang banyak yang khawatir akan kondisi bek tengah Milan setelah Tomori dan Romagnoli dinyatakan positif COVID-19. Terlebih 2 bintang muda yang ditugaskan sebagai pengganti belum pernah dimainkan berpasangan musim ini, namun mereka ternyata mampu menjawab tantangan yang harapannya bisa berlanjut dalam laga-laga yang akan datang. Soal sanksi larangan bermain Tonali, begini komentar Pioli. Alienator AC Milan Stefano Pioli memberikan pandangannya mengenai sanksi larangan bermain yang diterima Sandro Tonali menyusul kartu kuning yang ia terima dalam kemenangan atas Venezia Minggu 9 Januari malam kemarin. Menyusul kemenangan 3-0 atas Venezia yang menjadi kemenangan kedua rossoneri tahun 2022 ini, Pioli pun berbicara kepada media terkait situasi tersebut. Tentu saja sang manajer mengungkapkan kebahagiaannya atas performa anak-anak asuhnya. Milan berhasil unggul lebih dahulu hanya setelah 3 menit pertandingan berjalan melalui gol cepat Zlatan Ibrahimovic. Dan dari sana mereka mengendalikan pertandingan dengan sangat baik. Theo Hernandez mencatat brace pada babak kedua dan mengamankan kemenangan timnya. Kendati demikian, Tonali mendapat kartu kuning pada laga tersebut, sehingga ia akan melewatkan pertandingan berikutnya melawan Spezia. Akan tetapi, sisi positifnya adalah rossoneri bakal dapat memainkan lagi dalam big match kontra Juventus dan Inter yang mungkin jauh lebih krusial. Dalam wawancaranya dengan Sky Italia selepas pertandingan, Pioli pun memberikan pandangannya soal sanksi larangan bermain yang dijalani Tonali tersebut, sehingga ia harus menurunkan pemain lain untuk mengisi poros ganda Milan saat menghadapi Spezia. Ini adalah situasi-situasi pertandingan, kami agresif dan karena itulah hal tersebut bisa terjadi. Itu akan terjadi cepat atau lambat bahwa Anda akan mendapatkan sebuah kartu kuning. Orang lain akan bermain menghadapi Spezia. Semua pertandingan layak mendapatkan 3 poin. Kami tidak memikirkan soal Juve atau Inter, ujarnya. Sulit dapatkan Sven Botman, AC Milan incar bek Manchester City. Raksasa Liga Italia AC Milan berencana untuk membajak bintang terbuang Manchester City Nathan Ake di bursa transfer musim dingin ini. Rencana AC Milan didasarkan oleh tipisnya kans untuk memboyong buruan nomor 1 mereka di bursa transfer Sven Botman. Laporan dari The Sun menyebutkan jika AC Milan tertarik dengan kans untuk membajak Nathan Ake yang tersingkirkan di Manchester City. Ake menjadi target terbaru AC Milan dan akan diproyeksikan untuk menggantikan Simon Kjaer yang harus menepi lama karena cedera.
Kans AC Milan untuk mendapatkan Ake terbilang cukup besar, mengingat bek berpaspor Belanda itu kesulitan tampil reguler di Manchester City, imbas penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh Ruben Dias, Aymeric Laporte, dan John Stones. Belum diketahui apakah Manchester City nantinya rela melepas Nathan Ake ke AC Milan di bursa transfer paruh musim ini. Nathan Ake menjadi opsi alternatif AC Milan setelah kans mereka untuk mendapatkan Sven Botman di bursa transfer musim dingin ini menipis. Nathan Ake bisa menjadi tambahan amunisi berarti untuk AC Milan andai kata jadi didatangkan dari Manchester City di bursa transfer ini, mengingat ia bisa bermain sebagai bek tengah sekaligus bek kiri. Elliot beri mandat AC Milan untuk fokus beli bek baru bukan striker. Badai cedera masih belum mau beranjak pergi dari skuad AC Milan. Yang terbaru adalah absennya Fikayo Tomori dan Alessio Romagnoli karena positif COVID-19. Situasi itu memaksa Stefano Pioli untuk memainkan bek kanannya Pierre Kalulu sebagai bek tengah. Karena menipisnya stok pemain belakang, pelatih berusia 56 tahun itu akhirnya kembali menurunkan Matteo Gabbia sebagai tandem dari Kalulu. Memang sejauh ini dua pemain muda ini cukup memuaskan. Di antaranya adalah saat Milan berhasil mencatatkan clean sheet saat memetik kemenangan 3-0 dari tuan rumah Venezia kemarin malam. Namun begitu, sebagaimana dilaporkan Corriere della Sera, Elliot manajemen memberikan mandat kepada AC Milan untuk fokus membeli seorang bek baru, bukan sosok striker untuk menjadi penerus dari Zlatan Ibrahimovic. Paolo Maldini dari Kimasara memang tengah sibuk mencari pemain belakang baru sejak cederanya Simon Kjær pada Desember kemarin. Beberapa nama sudah masuk ke kantong Maldini, dengan Sven Botman berada di urutan teratas daftar transfer Milan. Namun usaha Il Diavolo Rosso untuk mendatangkan pemain Belanda berusia 21 tahun itu mengalami kendala hebat karena klub pemiliknya Lille mematok harga tinggi bagi Botman. Belum lagi, Milan juga mendapatkan persaingan berat dari Newcastle untuk menggait ex pemain Ajax tersebut. Sumber tersebut mengungkapkan jika lihat manajemen ingin Milan fokus mencari striker tengah baru yang masih muda dan kuat pada bursa transfer musim panas mendatang. Saat ini, perusahaan finansial Amerika itu ingin Milan untuk fokus dulu mencari seorang bek baru. Tonali bicara soal kemungkinannya jadi kapten Milan di masa depan. Sandro Tonali berbicara soal kemungkinannya menjadi kapten AC Milan di masa depan setelah tampil fantastis bersama klub musim ini usai kemenangan besar timnya atas Venezia Minggu 9 Januari malam kemarin. Tonali merupakan salah satu pemain terbaik Rossoneri saat menundukkan AS Roma 3 hari lalu dan jelang duel Serie A kontra Venezia yang berakhir dengan kemenangan 3-0, ia pun sempat berbincang dengan media. Memang benar bahwa gelandang 21 tahun tersebut telah melejit tanpa adanya Ismail Bennacer dan Franck Kessie yang sama-sama tengah menjalani tugas internasional di Piala Afrika. Dalam wawancaranya dengan Sky Italia, pemain internasional Italia tersebut juga sempat ditanya mengenai peluangnya menjadi kapten Rossoneri di masa depan dengan Theo Hernandez saat ini memegang tanggung jawab tersebut, menyusul absennya Alessio Romagnoli, David Calabria, dan Franck Kessie. Saya tidak memikirkannya sekarang. Kami memiliki kapten yang tidak di sini sekarang. Theo akan menaikkan ban kapten. Saya belum memikirkannya sekarang. Kita akan lihat di masa depan, imbuhnya. Jika menilik dari usia dan potensi yang dimilikinya, Tonali memang layak diperhitungkan menjadi kapten Milan di masa depan, yang tentunya bakal sangat menarik untuk dinantikan mengingat ia merupakan fans klub sejak kecil dan bahkan rela dipotong gajinya demi hijrah permanen ke San Siro.